Ulun tidak hancur bah dengan tidak memakai baju baru, tapi hancur hati ulun ketika hari ini atau besok ulun melakukan maksiat kepada Allah, karena hari itu bukan hari raya bagi ulun. Wah, ini seorang anak khalifah. Jadi hakikat hari raya di mana kita kadang melakukan maksiat kepada Allah, itulah hari raya. Mun masih di hari-hari yang kita isi di dalamnya itu maksiat, maka hari-hari itu bukanlah hari raya. Bahkan di hari raya Idul Fitri kah Idul Adha kita ada di dalamnya, tapi kita melakukan maksiat pada hari itu, maka itu bukanlah hari raya buat kita. Ya Allah, ini parak sudah hari raya lah, Masya Allah. Jadi wurudul faqad, datangnya kepapaan yang tidak disukai hawa nafsu, ya kan? Itu dilakukan. Yang disukai hawa nafsu itu tidak dilakukan. Itulah disebut dengan kepapaan. Datang musibah, umpama sakit, menurut hawa nafsu sakit itu kada nyaman, tapi menurut hati yang jernih, hati yang barasi, sakit adalah kenikmatan yang mana Allah datangkan rasa nikmatnya sehat ketika datangnya sakit. Kita kadang lupa dengan nikmat sehat ketika kita sehat. Datang sakit, Allah hendak menampakkan nikmat sehat ketika sakit. Huffatin nar bisyahawat wa huffatil jannah bil makarih, kata Nabi. Neraka itu diseliputi atau diselubungi oleh syahwat, kesenangan, dan surga itu diliputi atau diselubungi oleh ketidaknyamanan. Orang yang menuju surga menurut pandangan nafsu kada ada yang nyamannya, tapi orang yang menuju neraka itu menurut pandangan nafsu nyaman. Kayak subuh nih, nah kalau menurut nafsu nyamannya guring, subuh melandau, bangun-bangun langsung mikirkan begawi cari harta dunia. Itu menurut nafsu nyaman, ya kah, guring. Menurut akal, menurut hati yang bersih, ya kah, memang duduknya orang di majelis ilmu di subuh semacam ini sangatlah tidak menyenangkan oleh hawa nafsu. Tapi itulah hakikat kesenangan bagi orang yang mengerti hakikat kenikmatan surga. Orang rela melepaskan kenyamanan dunianya hanya untuk berdekat kepada sang kekasihnya. Ini kayak kisah sinetron. Ada kan seorang anak kaya raya jatuh cinta dengan seorang perempuan di luar sana, yang mana dia rela melepaskan kekayaannya hanya untuk mendapatkan kekasih pujaan hatinya. Begitulah keadaan orang-orang yang menjadikan kepapaan itu sebagai hari rayanya. Walaupun dia punya rumah mewah,
tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Walaupun dia punya mobil mewah, tidak masuk ke dalam hatinya. Tidak ia cintai, biasa saja. Layaknya kayak kita nih lah, memakai baju yang kita anggap baju itu murah, maka kita memakainya pun biasa-biasa aja. Tapi kalau sudah kita memakai baju, dalam hati kita menganggap baju ini mahal, maka dalam hati memakainya rasa wah dan wah. Kalau kita menganggap dunia ini murah, maka kita memakai dunia ini biasa saja. Tapi kalau sudah kita menganggap dunia ini mahal, maka dalam hati kita wah sombong, tambah congkak, tambah menjadi-jadi di dalam hatinya, seolah-olah dunia miliknya. Orang yang hanyar sugih lawan lawas sugih itu beda cara jalannya. Jamaah, iya. Kenapa bubuhan orang sugih ketika memakai mobil mewah tuh baginya biasa-biasa saja, lecet pun biasa-biasa saja baginya. Kenapa? Karena murah ajarnya. Duitku kawan nukar yang 10 nang kayak ini umpama. Tapi bagi kita yang kadang kau nukar, mau sayangnya mobil itu lecet, mau sayangnya mobil itu di jalanan, mau sayangnya mobil itu berpanas. Kenapa kita mengucap itu? Karena kita menganggap mahal. Begitulah Bapak Ibu keadaan orang-orang ahlul arifin, orang-orang yang menuju jalan Tuhan, menuju jalan Allah, menganggap dunia ini murah, santai aja yang menikmatinya. Walaupun dia punya rumah mewah, santai aja. Walaupun dia punya mobil mewah, santai aja. Kada ada masuk di dalam hatinya. Yang paling bahaya, sudah kada bisi napa-napa, tapi dalam hati selalu mengimpikan hal-hal yang mewah, yang membuatnya tambah jauh dengan Allah. Hari-hari mikiran kayak apa caranya supaya kawa juga bisi rumah kayak si kawal. Sampai akhirnya meninggalkan sembahyang 5 waktu. Sampai akhirnya meninggalkan kewajiban nuntut ilmu. Sampai akhirnya meninggalkan indahnya kebersamaan dengan keluarga. Hari-hari banting tulang cari duit. Untuk apa? Untuk supaya mendapatkan rumah yang mewah, karena dianggapnya rumah mewah itu mahal baginya. Jadi kalau baginya itu murah, dapat kada dapat itu bukan masalah. Murah kayak pian tuh, iya kan? Tulak ke pengantinan, pian itu kawajan nukar makanan yang harat yang ada di pengantinan dok, duit banyak, ya kan? Datang ke sana, makanan berapa macam aneka ragam makanan, santai aja pian. Ada soto, biasa aja. Kenapa? Munak-munak nukar 100 tahun istilahnya menyediakan makanan seperti ini kawal. Kenapa? Dianggapnya murah, santai aja dalam